Selamat pagi, siang, atau sore, sahabat-sahabat Dinarji. Kembali di Power Tips kali ini. Ya, giliran saya yang buka karena saya pengen interview setelah seminggu kemarin, gitu kan. Ini mungkin bisa ada yang di-share setelah seminggu kemarin kita ikutin akademinya Dinarji, ya kan, Daniel ya? Betul. Terus banyak hal yang sifatnya mungkin biasa aja atau malah ekstrim yang satu lagi adalah yang paling menarik gitu kan. Setiap orang pasti berbeda-beda. Episode yang kemarin kita bilang sudut pandang tiap orang beda-beda gitu. Betul. Saya sekarang lebih tertarik apa yang menurut Daniel paling menarik bagi Daniel dalam proses akademi kemarin dari Senin sampai Jumat itu. Yang pertama, ini sekali-kalinya dalam hidup saya training sampai jam 2 pagi. Bukan training, ini akademi ya. Oh iya. Ikut kelas, mendengarkan, saling ngobrol sampai jam 2 pagi, itu baru kali ini. Dan yang kedua adalah bagaimana semua ide itu ditampung gitu Pak. Yang kemarin kita ngomongin soal sharing nih, semua orang diberikan kesempatan untuk menyampaikan sudut pandangnya, cerita tentang apa yang mereka rasakan. Nah, hal yang sama terjadi ketika brainstorming untuk mencapai satu hal tertentu gitu. Ya, misalnya tentang apa sih kemarin, nama sebuah program misalnya. Kan minta ide nih dari banyak orang ya. Dan idenya itu semuanya dikumpulkan, ditulis, dikumpulkan gitu, yang nggak ada yang namanya adalah program A gitu, nggak mungkin program A itu nggak bisa, itu jelek gitu, itu nggak ada. Itu nggak ada, semuanya itu diterima A, B, C, ditulis dulu, baru kemudian ada proses untuk mencari solusinya gitu. Brainstorming, kumpulin ide itu sesuatu yang sering terjadi gitu. Dan ini juga dalam akademi yang sebelum-sebelumnya juga ini selalu terjadi. Nah, apa yang membuat ini menjadi menarik bagi Daniel? Saya mau tahu kenapanya nih, ini menarik buat Daniel di ini akademi yang kemarin sebagai suatu insight. Trauma. Jadi trauma. Dalam organisasi yang lain begitu sering nih muncul, oke, kita mau ngobrol, kita mencari ide tentang bikin apa gitu ya, yang ada idemu apa gitu, saya ngomong A, B, C, langsung itu nggak mungkin, dulu kita sudah pernah bikin itu, nggak bakal kejadian. Ya sudah, ide saya ini deh, D, E, F, itu nggak mungkin, jelek banget, kamu tahu kan itu nggak bakal kejadian gitu. Gitu aja mulu, Pak. Jadi saya sendiri trauma, males lah, ngapain sih ngomong dipatahin mulu gitu. Nah, yang terjadi kemarin jadi trauma, jadi diem aja ya. Iya, males kan, Pak. Ngomong ini salah, ngomong itu salah. Sakar puas, kamu mau idenya apa gitu. Nah, yang kemarin enggak. Di akademi kemarin betul-betul yang saya lihat semuanya diterima gitu. Even yang menurut saya sendiri, apa sih, gak masuk akal banget idenya begitu, diiyain, dikumpulin dulu, baru kemudian disaring. Gitu. Nah, berarti kan ini ada suatu mindset di belakang proses kumpulin ide atau brainstorming ini gitu kan. Nah, di tahap awal tuh biasanya kan yang kemarin yang terjadi apa tuh, Daniel? Pertama kali kita mau mulai brainstorming, biasanya ada suatu pertanyaan. Ada framingnya. Yes. Gitu. Jadi yang mau diomongin apa nih? Gitu. Biar idenya nggak gila gitu kan. Benar. Banget gitu ya. Benar. Nah, dari framing itu kita dikasih waktu nggak untuk mikir? Ya, betul. Bahkan kemarin sempat ada yang dibagi grup-grup kecil dulu nih, gitu, agar lebih keluar nih, gitu. Ya, karena brainstorming kalau dilakukan dalam grup gede, biasanya chaos, ya kan? Kalau dilakukan dalam grup kecil dan dimulai dari tiap orang, gitu kan? Kita kan menghargai pendapat tiap orang tuh berbeda, ya kan? So ini istilahnya kita mulai masuk nih bagaimana caranya tuh, ternyata kayak gini gitu kan brainstorming, dari grup kecil baru di-share ke grup gede, bukan begitu kan, Daniel? Iya. Saya ingat, Pak, sebelum grup kecil kemarin itu diminta untuk 1 menit mikir sendiri. Yes, correct. Ya. So inilah
inilah sesuatu yang penting dalam proses brainstorming, gitu kan? Tiap orang mikir sendiri setelah ada frame-nya, mikir sendiri, and then kecil summary-nya apa, terus kemudian grup gede summary-nya apa. Nah, pada saat mereka melakukan sharing dari ide itu, apa yang Daniel lihat di situ terjadinya? Diterima, dikumpulin. Jadi ada satu orang sebagai notulennya, kemudian masing-masing grup kecil tadi akan menyampaikan idenya, ditulis dulu. Ditulis, diterima. Ada yang ditolak nggak idenya? Saat pertama belum, diterima dulu semuanya. Nah, setelah diterima semuanya, apa yang terjadi lagi, Daniel? Baru dipilih-pilih. Apa sih yang semakin mengkerucut pada tujuannya gitu. Pada akhirnya tetap ada yang ditolak, tidak semua ide diterima gitu. Tapi sebagai langkah awal, semua ide akan dihargai. Oke. Ada yang kelihatan sakit hati nggak? Kemarin kan ada yang on kamera kan, semuanya menerima kan? Sejauh yang saya lihat sih nggak ada yang terus marah-marah atau gimana ya. Mungkin karena sejak awal diterima dulu ya Pak, ya didengerin dulu paling enggak. Itu dia. Pada saat diterima idenya, pada saat dia share idenya, diterima. Tidak ada yang mengatakan yang tadi Daniel bilang tuh pengalaman yang bikin trauma. Idenya jelek, langsung ditolak, di-mute mikrofonnya nggak ada. Semuanya dikasih waktu, dikasih kalau kita bilang tuh airtime untuk apa ide kamu. Nah, ini kan proses bagaimana caranya brainstorming gitu kan jadinya kan yang Daniel temukan menarik gitu kan. So, pertama framingnya harus jelas, gitu kan? Ya kan? Framing apa yang mau kita pikirkan solusinya. Tanpa itu brainstormingnya akan jadi kayak bola liar. Gitu kan? Kedua, dikasih waktu untuk mikir dulu sendiri, nggak langsung sharing. Mau semenit, mau 5 menit terserah, tergantung. Gitu kan? Habis itu sharing dalam kelompok kecil. Gitu kan? Dalam kelompok kecil itu udah ada summary berarti kan, dari mikir sendiri terus kemudian sharing, baru di-share ke kelompok gede dan baru di-filter lagi istilahnya. Mana yang bisa kita lakukan besok, mana yang butuh extra investment, mana yang butuh pemikiran lebih lanjut lagi gitu. Bisa dibilang mayoritas ide nggak ada yang dibuang tuh. Nah, ini istilahnya suatu contoh kenapa saya ajak Daniel ngomong kayak gitu, karena bicara seperti ini karena ini adalah suatu contoh pada saat kita mau kolaboratif dan kita mau kerjasama sama orang lain untuk mencari solusi. Nah, ini yang harus kita lakukan. Tidak ada satu pendapat yang paling benar. Crucial point pertama adalah framingnya. Framingnya salah, idenya salah nggak? Iya, salah, betul. Ya, ini episode berapa waktu yang lalu juga kita udah pernah bahas mengenai design thinking. Nah, ini sesuatu yang mirip prosesnya dengan itu. Nah, inilah yang mesti teman-teman istilahnya pahami dan mungkin pelajari bagaimana caranya. Kadang-kadang kendalanya dari kita sendiri. Kita yang udah cenderung ngerasa lebih pinter, kita punya fixed mindset, bukan growth mindset. Betul. Jadi semua orang disalahin idenya yang kayak tadi traumanya Daniel. Gitu ya. Oke. So itulah pembelajaran kita, extracting learning dari proses akademi yang minggu lalu, gitu kan. Ternyata kalau kita mau kolaboratif, ternyata growth mindset juga penting, bahwa kita harus bisa menerima ide yang berbeda, ngumpulin ide. Caranya ada. Bagaimana caranya? Tadi step-stepnya sudah disebutkan, gitu kan. Kalau mau tahu lebih jauh lagi, bagaimana caranya? Bicaranya dengan Dinarji Indonesia. Thank you. Baiklah. Okay. Saya Joko Murjono dari Dinarji Indonesia bersama Daniel. Kita mengekstrak pengalaman kita yang baru minggu lalu terjadi. Apa sih yang menarik dari sudut pandang Daniel? Nggak tahu nanti kalau ngomong dengan orang lain mungkin sudut pandangnya berbeda. Gitu ya Daniel ya? Yes. Jadi kita akhiri di sini, Pak. Yes. Thank you, teman-teman. Kita berdua pamit, sampai jumpa.